Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali mushaf Al-Quran, surat masih di surat 26, surat Al-Zu'ara, ya, mulai ayat 160. Surat Al-Zu'ara, surat ke-26, mulai ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumu Lutin mursalin. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. Inni lakum rasulun amin. فاتقوا الله وأطيعون. Fattaqullaha wa ati'un. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. Atatuna dzukrana minal alamin. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. فنجيناه وأهله أجمعين.
fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan bil ghabirin illa ajuzan bil ghabirin thumma dammarna al-akhirin summa dammarna al-akhirin wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarul munzirin wa amtarna alaihim mataran fasa'a inna fi dzalika laayah inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. ya kita pahami dulu mulai ayat 120 kadzabat qaumul lutin mursalin kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul Iqala aku Lutu ketika saudara mereka yang bernama Nabi Lut berkata kepada mereka Allah tattaqun mengapa kamu semua tidak mau bertakwa. Jadi Nabi Lut diputus kepada suatu kaum yang ngajak bertakwa, tapi kaumnya tidak mau bertakwa. Maka Lut katakan, ala tattaqun, kenapa kamu semua tidak mau bertakwa? Innilakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu semua kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwahku. In ajriya illa ala rabbil alamin, sesungguhnya upahku hanya dari Allah yang menguasai alam semesta. Atatuna tukrona minal alamin, mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara kamu? Jadi salah satu bentuk keingkaran, salah satu bentuk kaum Nabi Lut tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Lut ini. Atatuna dzikrona minal alamin, mengapa kamu mendatangi sesama jenis laki-laki? Batadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan untukmu. Jadi kenapa kok malah senang sesama lelaki, kok meninggalkan istri-istrinya? Bal antum qaumun adun, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Asal tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, namanya melampaui batas. Menurut tuntunan Allah dan Rasul, namanya laki-laki itu senangnya sama perempuan, perempuan sama laki-laki.
ini kok laki-laki senang sesama laki-laki. Itu namanya antum qaumun adun, kaum yang melampaui batas. Qalu la illam tantahi ya Lut, maka mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, ya, kamu tidak berhenti berdakwah, jika kamu tidak berhenti untuk mengajak kepada takwa, latakunanna minal mukhrajin, benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang diusir. Mukhrajin, jadi kata kharaja itu keluar, mukhrajin dikeluarkan dengan paksa. Artinya apa? Diusir. Jadi malah kaumnya Nabi Lut itu mengatakan pada Nabi Lut, hai Nabi Lut, kamu kalau tidak berhenti dakwahmu, kalau kamu masih ngajak takwa terus, kalau kamu tetap gak senang ini, kaum ini laki-laki senang sama laki-laki, kamu akan diusir dari negeri ini. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Jadi yang dibenci itu perbuatan kaum Nabi Lut. Apa itu? Laki senang sesama laki-laki. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Kemudian Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan mereka, yang dari apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan apa? Nanti berbuat melampaui batas. Laki-laki senang kepada sesama laki-laki. Pada jainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkan Nabi Lut beserta seluruh pengikutnya, ajma'in, semuanya. Jadi wa ahlahu di sini pengikutnya, ajma'in, semuanya. Ila ajuza fil ghabirin, kecuali istrinya, karena istrinya mendukung laki-laki senang pada laki-laki, maka istrinya yang tidak termasuk diselamatkan. Kenapa istilahnya kok ajuza, wanita tua? Ya, karena istrinya memang sudah tua, Nabi Lut juga sudah tua. Makanya yang dimaksud dengan ajuza itu adalah istrinya. Tsumma marnal akhirin, kemudian Allah binasakan yang lain. Jadi selain Nabi Lut dan para pengikutnya, semuanya dibinasakan. Tsumma marnal akhirin wa amtarna alaihim matara, dan Allah menurunkan hujan atau menghujani mereka dengan hujan yang luar biasa jeleknya, membawa malapetaka. Masa amatarul mungdarin, ya, hujan tadi menimpa orang-orang yang diberi peringatan. Hujan batu, ya, hujan apa itu, bisa bumi terbalik-balik, ya, bukit bisa mengeluarkan seluruh isinya, ya, terjadi gempa yang sangat dahsyat, terbawa oleh angin kesana kemari menjadi hujan. Jadi hujannya itu bisa hujan batu, ya. Kemudian binasa semua. Kenapa itu Nabi Lut dan pengikutnya bisa selamat? Karena sudah diberitakan lebih dulu.
supaya meninggalkan istrinya. Dan istrinya itu semula mau mengikuti, tapi malah dia tolak-tolak ke radikalnya tadi, akhirnya tertinggal. Nah, kena juga hujan batu tadi, akhirnya termasuk yang dibinasakan, termasuk yang dibinasakan. Nah, ini akibatnya enggak mau taat kepada Rasul Allah dan Rasul. Suaminya diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, istrinya sendiri tidak mau taat. Maka inna fi dzalika laayat, sesungguhnya demikian itu betul-betul menjadi tanda, menjadi bukti nyata. Wa makana aktsaruhum mu'minin, tetapi mengapa kebanyakan dari mereka tetap tidak mau beriman? Ya, ini ternyata bukan hanya terjadi pada umat Nabi Lut, tapi juga terjadi pada umat-umat nabi-nabi sebelumnya, termasuk umatnya Nabi Soleh yang disebut dengan kaum Thamud, termasuk juga kepada umatnya Nabi Huda, Nabi Hud yang dikenal dengan kaum Ad, termasuk juga kepada umatnya Nabi Nuh, termasuk kepada umatnya Nabi Ibrahim, termasuk juga kepada umatnya Nabi Nuh gitu. Ini yang disebutkan contoh-contoh yang ada di sini. Nanti termasuk juga umatnya Nabi Syuaib. Dan tentu yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad ini sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti itu paling banyak. Asal hidupnya nggak ngikuti tuntunan Allah dan Rasul, dan itu Quran dan Sunnah, itu di dunia sudah kena bencana, ya, bencana kecil hanya dicicil. Di bencana yang sebenarnya nanti memulai hidup yang sebenarnya. Begitu datang sakaratul maut, terus di alam kubur beruntun terus, siksanya semakin lama semakin berat. Maka kenapa umat Nabi Muhammad ini ibaratnya keingkaran, namanya melampaui batas, itu hampir semuanya lengkap. Yang seperti umatnya Nabi Lut ada banyak di mana-mana. Yang seperti umatnya Nabi Sulaiman di mana-mana merajalela yang namanya kemusyrikan, iya kan? Yang seperti umatnya Nabi Soleh juga banyak, seperti umatnya Nabi Hud banyak. Senangnya berfoya-foya, senangnya bikin apa itu teknologi tinggi, senangnya bikin macam-macam itu. Itu semuanya baik kalau diniatkan lillah. Cuma persoalannya itu karena kesombongan, karena keingkaran, tidak mau itu meniatkan karena Allah. Makanya kenapa ya sekarang itu ketika hari-hari kerja, kenapa kok tidak ikut memahami Quran? Gak punya waktu, padat acara. Tapi begitu hari libur, kumpulnya semua ya di tempat-tempat wisata. Ya sampai macet 10 kilo, 7 kilo, 6 kilo, nggak merasa rugi, merasa bangga. Ya di tempat-tempat hiburan itu penuh di mana-mana. Bahkan dari siang, sore, malam sampai larut malam lagi. Enggak merasa rugi, mereka merasa senang. Kenapa? Karena hatinya sudah senangnya hanya kepada duniawi, tidak tertarik untuk memahami Al-Quran, tidak tertarik untuk mengamalkan isi Al-Quran. Bapak itu memperhatikan, coba hari-hari ini Anda perhatikan, terjadi seperti itu kan? Ya.
Tapi alasannya nggak punya waktu. Nah terus ngapain hidup ini? Hidup dunia itu yang pokok itu satu, menyiapkan hidup besok di akhirat yang selama-lamanya. Loh kok bisa nggak punya waktu nyiapkan yang pokok itu? Aneh kan? Itu bukan nggak punya waktu, cuma karena tidak ada perhatian. Karena mungkin tidak betul-betul yakin terhadap kehidupan besok di akhirat. Maka wa makana aktsaruhum mu'minin, dan adalah kebanyakan dari mereka tidak mau beriman. Ya kalau tidak beriman, tidak yakin adanya kehidupan di akhirat, ya sudah itu sepenuhnya ditentukan oleh dunia ini, karena nggak yakin, ya merasa nggak perlu menyiapkan. Dikira yang apa ya, hidup ini hanya untuk memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, melanggengkan kekuasaan, berebut tahta, kemudian pengaruh. Hari-hari isinya hanya itu terus, tanpa digunakan untuk mengabaikan diri pada Allah. Ya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah yang betul-betul maha perkasa lagi maha penyayang. Ini kisah sangat singkat kaum Nabi Lut alaihissalam. Sekarang kita lanjutkan kisah kaum Nabi Shu'aib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Idh qala lahum Shu'aibun ala tattaqun. Idh qala lahum Shu'aibun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Awwal kaila la takunu minal muhsirin. Awful kaila wa la takunu minal musyrikin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabghasun nasa asya'ahum. Wala tabghasun nasa asya'ahum. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Qalu innama
musakharin. Qalu innama anta minal musakhirin. Wa ma anta illa basarun mithluna. Wa ma anta illa basarun mithluna. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Wa inna dhunnuka laminal kadhibin. Wa asqid alaina kisafan minas sama'. Fasqil alaina kisafan minas sama'. In kunta minas shadiqin. In kunta minas shadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakadzabuhu fa'adahum 'adzabu yaumil dhullah. Fakadzabuhu fa'adahum 'adzabul yaumil dhullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Inna fi dzalika laayah. Inna fi dzalika laayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Ini kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aika. Penduduk Aika itu penduduk yang tinggal di ibu kota negara Madian. Yang Nabi Syuaib diutus kepada umat yang tinggal di negeri Madian. Ini bersamaan dengan Qarun, Fir'aun yang ada di Mesir. Maka dulu Musa ketika umur 18 tahun di Mesir membunuh salah satu pemuda dari suku Kipti, dari sukunya Fir'aun. Ketakutan kalau mau dibunuh, maka dia lari sampai ke negeri Madian. Ketemu dua gadis yang sedang ngantri mau minumkan kambingnya, dibantu oleh pemuda yang namanya Musa. Akhirnya Musa itu diminta oleh Nabi Syuaib bekerja di rumahnya membantu selama 10 tahun. Setelah membantu Nabi Syuaib 10 tahun, dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib, menjadi istri Nabi Musa. Maka ketika dari Madian mau pulang ngajak anak istrinya mau kembali ke Mesir, sampai di Bukit Tursina, kok di sana ada api. Musa dekati ke sana, itu awal mula pengangkatan Musa sebagai nabi, sebagai rasul. Jadi ini sezaman atau berdekatan waktunya.
termasuk tadi dengan Nabi Lut itu juga berdekatan. Ya. Bahkan ketika malaikat itu mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim malam-malam mampir di situ, ya Nabi Ibrahim nggak tahu kalau itu malaikat. Ada tamu malam-malam disiapin hidangan ini tuh, ya dari daging sapi. Ketika ditawari nggak mau makan, ternyata malaikat. Nah, mampir ke situ ternyata ngabarkan kalau Ibrahim akan memiliki seorang anak laki-laki. Terus Nabi Ibrahim tanya, "Loh, ini mau kemana nih?" Dijawab malaikat, "Ini mau ke sana, ke umatnya Nabi Lot itu kan." Dijelaskan, "Oh, di sana ada ini." Malaikat jawab, "Ya, aku lebih ngerti karena ditugasi Allah ke sana, cuma mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim." Jadi dulu itu masing-masing negeri itu diutus Nabi. Cuma ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Lebih banyak lagi yang tidak dikisahkan, karena jumlahnya luar biasa banyaknya. Nah, yang dikisahkan kembali di dalam Al-Quran itu yang dipandang oleh Allah sangat penting untuk diambil mau'izah hasanahnya, diambil pelajarannya oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi tidak setiap para nabi, para rasul yang dahulu itu dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Yang dikisahkan kembali itu yang dipandang sangat penting oleh Allah. Walaupun di Quran itu kira-kira sepertiga lebih sedikit itu berisi tentang kisah-kisah. Nah, sudah relatif banyak ya. Oke. Jadi Nabi Syuaib diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi ke penduduk Aika, yaitu di negeri Madian. Qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Ketika Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kamu semua tidak mau bertakwa? Sama seperti Nabi Lut tadi, sama seperti Nabi Hud, sama seperti Nabi Soleh, sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Nuh, dan seterusnya. Itu juga gitu, ngajak kepada takwa, tapi kaumnya kebanyakan tidak mau. Yang mau itu sebagian kecil. Jadi yang kemudian sampai dilecehkan sampai keberatan, ya Nabi Yunus itu. Agar sampai sudah gak kuat, Nabi Yunus kemudian tinggalkan umatnya. Dia tinggal umatnya, naik ke perahu. Di dalam perahu itu penuh, harus ada yang keluar dari perahu. Kalau nggak keluar dari perahu, perahu nanti bisa tenggelam. Nah, diundi sampai 3 kali, kok yang keluar, yang urut namanya Yunus terus itu loh. Ya akhirnya dikeluarkan dari kapal, dari kapal, ditelan oleh ikan. Di dalam perut ikan bertobat, memohon kepada Allah. Itu di tempat kegelapan berlapis-lapis. Pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di kedalaman laut. Ya kan? Yang ketiga, kegelapan mungkin di atasnya juga penuh awan, bisa jadi juga pada malam hari. Nah, setelah bertobat memohon pada Allah, akhirnya Nabi Yunus
dikeluarkan dari perut ikan, dilemparkan ke daratan dalam keadaan sakit. Tapi di situ ada pohon besar. Nah, pohon besar itu ternyata ketika dimakan itu bisa menyembuhkan Nabi Yunus. Setelah sembuh berapa hari berikutnya, pohon tadi mati. Nabi Yunus gelone setengah mati. Ini baru berapa minggu, pohon yang bisa menyehatkan, menghidupi kok malah mati. Ya, menyesali luar biasa. Kemudian kamu mengatakan, hei Nabi Yunus, kenapa kamu kok gelo banget? Padahal kamu ya tidak nanam pohon itu, kamu tidak membesarkan pohon itu, kamu mupuk juga enggak, ngairi juga tidak, kan belum nemu gitu loh. Barang pohon mati kok kamu gelone kamu pakat gitu. Itu bukan milikmu. Wong Allah yang menumbuhkan, menghidupkan, menyuburkan, bahkan aja enggak gelo itu loh. Ngapain kamu kok gelo banget itu? Nah, akhirnya terus Nabi Yunus kembali dakwah kepada umatnya. Kemudian nggak berapa lama umatnya sama mengikuti Nabi Yunus. Memang itu lika-liku beratnya dakwah demikian. Ada nggak di antara bapak ibu yang di sekitarnya merasa diajak ke masjid melalui Quran sulit gitu? Banyak kan? Tapi nek jak nonton hiburan sulit enggak? Sampai kuliner belum. Loh, berarti kan itu tidak hanya terjadi pada para nabi, para rasul, terjadi juga zaman sekarang kan? Nah, cuma bedanya kalau nabi rasul dulu nggak pernah putus asa, ngajak terus. Lah bapak itu mau nggak ngajak terus? Malah ribut. Lah sih diajak malah jengkel. Ya nggak usah merasa jengkel. Ya biasa saja kali gitu. Ngapain dah pakai jengkel? Kan tugasan bukan cuma ngajak, ya kan? Bisa nggak ngajak tanpa jengkel gitu? Iya kan? Iya. Juga misalnya punya target sehari itu ngajak berapa orang gitu. Kalau bisa begitu, insya Allah itu nanti akan menyelamatkan hidup di akhiratnya. Masalah mau tidak mau itu nanti urusan Allah. Tapi berusaha gitu. Oke, kembali ke sini. Allah tak aku. Kenapa kamu semua kok tidak mau bertakwa? Inilah aku rasulun amin. Sesungguhnya aku ini rasul yang dipercaya oleh Allah untuk mengajak kepadamu. Fattakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa antiun, dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, aku tidak minta apapun upah darimu. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku semata-mata dari Allah yang maha menguasai alam semesta. Auful kaila wa la takunu minal muhsirin, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Jadi banyak di antara kaumnya Nabi Syuaib itu ada yang jadi pedagang, ada juga yang bertani, ada juga yang beternak. Termasuk Nabi Syuaib itu juga bekerja sebagai peternak, dia melihara banyak kambing. Jadi ternyata Musa itu ketemu Nabi Syuaib, ternyata itu cara Allah mendidik Musa sebelum diangkat jadi nabi. Ya.
Jadi kalau zaman sekarang ada istilah magang. Ada nggak itu anak-anak SMK magang? Ada, anak itu mahasiswa diploma, mahasiswa S1 magang. Ada kan? Nah sekarang ada program itu. Ya dari kampus-kampus itu di tempat kerja 1 semester, 2 semester gitu kan. Zaman dulu sudah ada magang kenabian, tapi waktunya sampai 10 tahun gitu. Raguan. Jadi dulu magangnya 10 tahun, sekarang magang cuma 3 bulan, 6 bulan, tapi ada juga yang 2 semester gitu. Nah kalau magang kenabian Musa kepada Nabi Syuaib selama 10, maka hasilnya dia hebat betul gitu loh. Karena magangnya lama gitu. Jadi Nabi ya sungguh-sungguh. Apa ada Nabi yang nggak sungguh-sungguh? Ya tidak ada. Semua Nabi itu pasti sudah dipilih oleh Allah yang terbaik, yang terhebat itu. Jadi maksudnya supaya kita semua itu bisa mencontoh. Nah ini salah satunya Nabi Syuaib itu merintahkan, ngajak kepada kaumnya itu supaya menepati, memenuhi takaran. Jangan termasuk orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi ukuran, mengurangi timbangan, mengurangi jumlahnya, mengurangi juga kualitasnya. Sekarang banyak pedagang beras, biasanya semakin beras itu langka, sulit dicari, itu pedagang beras terus bikin ulas macam-macam kan. Ada beras yang sudah tertimbun lama gitu, nah nanti dibikin kimpling lagi. Caranya gimana? Yaitu bisa dikasih catatan, dilewatkan ke mesin yang bisa menjadikan kelihatannya seperti beras bagus gitu kan. Nah lalu dijual lagi. Nah, tapi rasanya juga nggak enak, cuma yang bagus itu tampilannya. Itu termasuk mengurangi kualitas. Jadi mengurangi itu bisa kuantitasnya, bisa kualitas. Saya dulu ada teman yang dulu dia kuliahnya termasuk orang yang relatif langka. Waktu masuk muda itu dulu kuliah S2, S3 itu ke Amerika tahun 70-an. Di atas saya sekitar 15 tahun. Tapi sama-sama jadi tim ahli di kementerian lama sejak tahun 2005, 2006 sampai beliau pensiun. Itu pernah beli beras, itu ketipu begitu, kemudian dimasak menjadikan nggak enak badan. Setelah itu dia terus tobat, nggak berani beli beras. Terus beraninya beli gabah ke petani langsung, terus digiling sampai begitu. Nah, coba. Ternyata nggak mudah kan? Tinggal di Indonesia ini. Dia bilang, kenapa? Daripada nanti bikin gara-gara lagi. Hati-hati. Ini suami istri guru besar. Suami istri guru besar. Dua-duanya profesor. Sampai hati-hati begitu. Nah, kalau saya kusnudun saja. Pokoknya patennya sudah Bismillah, insya Allah barokah. Tapi banyak teman yang sampai hati-hati begitu loh. Ada gitu. Oke, maka ini sebetulnya ini yang ditugaskan kepada Nabi Syuaib. Ini salah satunya supaya menepati ukuran, menepati timbangan, bukan hanya dari segi kuantitas.
tetapi juga dari segi kualitas. Cuma sekarang itu untuk mengelabui kualitas itu semakin canggih caranya. Iya kan? Dikira itu aja, jangan hanya jumlahnya, jangan hanya kuantitasnya. Dari segi kualitasnya jauh berbahaya gitu kan. Nah itu. Maka itu perintahnya itu auful kaila wala takunu minal muhsinin. Sempurnakanlah, tepatilah, penuhilah takarannya. Jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Jangan timbangannya itu timbangan untuk menerima berbeda dengan timbangan untuk menjual. Lalu ada dua jenis timbangan. Nah, mulai kelihatan kan gitu. Agak boleh begitu. Wala taqkhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Jadi tidak boleh berbuat maksa, tidak boleh merugikan orang lain. Malah sekarang bilang gimana? Wah, sekarang itu bekerja dengan cara yang haram pun belum tentu beruntung, apalagi dengan cara yang halal. Nah, barangkali kalau dibalik malah untung. Kalau kerja dengan cara haram nggak bisa untung, kalau kerja dengan cara yang halal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul malah bisa beruntung. Matakul ladzi khalaqakum jibillatal awwali. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat terdahulu. Qalu innama anta minal musakhkhari. Anehnya umatnya Nabi Syuaib malah mengatakan, sesungguhnya kamu Nabi Syuaib adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Nabi Syuaib sudah seumur-umur hidupnya ngajak berbuat baik, kok malah umatnya mengatakan, ngapain sih kamu itu kena sihir kok gitu. Malah mengatakan nabinya kena sihir. Innama anta minal musakhkhari. Mungkin gini, lo yang lain itu semua sudah nipu begitu, masa nggak boleh nipu gitu kan? Ya kamu aja yang kena sihir gitu, orang umum gitu. Ya memang biasa dan sedangkan Nabi Rasul dianggap orang umum gitu. Dikatakan ahli sihir, dikatakan orang gila. Wa ma anta illa basarun mithluna. Kamu kan ya orang biasa seperti kita. Ngapain kok nyuruh-nyuruh menepati timbangan? Ngapain gitu? Wa in nadunnuka laminal kadhibi. Sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Loh, malah kaumnya nuduh nabinya berdusta, nganggap nabinya orang biasa, padahal nabinya dapat wahyu dari Allah. Malah mengatakan nabinya kena sihir, malah mengatakan nabinya orang dusta. Fa'asqit alaina kisafan minas sama in kuntum minas shodiqin. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Malah nantang kaumnya, nantang Nabi Syuaib supaya dijatuhkan azab. Biasanya kalau orang nyidam itu nyidam kebaikan kan. Ini umatnya Nabi Syuaib itu nyidamnya itu nyidam bencana gitu. Ketagihan bencana.
Malah kata para besar, nek mungkin nyoto bener. Coba suruh menimpakan azab dari langit. Gumpalan awan ini tuh. Nah terus Kola Rabbi a'lamu bima ta'malu. Nabi Shu'aib bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini Tuhan kan Allah, itu ngerti persis terhadap yang dikerjakan kaumnya, kezaliman kaumnya. Fakat dabuhu fa'amodahu madahu yaumil dhullah. Kemudian mereka mendustakan Nabi Shu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang mereka dinaungi awan. Nah, innahu kana adaba yaumin adzim. Sesungguhnya adab itu adalah adab hari yang benar. Jadi di dunia sudah diadab apa? Diadab dengan awan panas, terbakar semua. Itu adab di dunia, sudah membinasakan seperti itu. Apalagi adab di alam akhirat. Inna fi dzalika la'ayah. Yang itu betul-betul menjadi bukti yang nyata. Wa makana aktsaruhum mu'minin. Tapi mengapa kebanyakan dari mereka tetap tidak mau beriman? Wa inna rabbaka lawal azizur rahim. Dan juga Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah ini selesai kisah Nabi Shu'aib. Ini kisah-kisah sudah selesai, cukup banyak. Berikutnya ini situasi kondisi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, kemudian responnya terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika Al-Quran diturunkan. Semoga besok pagi bisa selesai, sehingga surat ke-26 surat Al-Syu'ara insya Allah bisa selesai besok pagi. Yang berikutnya terus bisa dilanjutkan hari-hari berikutnya surat ke-27 surat An-Nahl. Jangan dikira surat An-Nahl itu nggak penting. Kenapa? Itu kan semut. Nah itu cuma jangan merendahkan. Isinya sangat penting. Semua Al-Quran isinya sangat. Nah ini di surat An-Nahl nanti di pertengahan itu selesainya juz 19. Jadi kita sudah akan selesai juz 19. Berarti kalau juz 19 selesai, sudah selesai 15 juz. Ya selesai dibaca, dipahami. Tapi kalau betul-betul dibaca keseluruhan, ya itu nanti bisa diulang kembali selama masih ada kesempatan. Demikian Bapak Ibu, semoga kita lanjutkan besok pagi. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya pada kita semua, meridhoi upaya apa yang kita upayakan, memberikan petunjuk pada kita semua. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qawlatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ingatkan jadwal nanti malam di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa tempatnya di Kadirojo yang barat di jalan besar ini terus ke sana. Ya, semoga bisa kita lanjutkan, bisa ketemu di Masjid Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.